Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Erik. Pernahkah teman-teman membuat catatan? Kalau catatan di kertas sudah pasti pernah ya. Tapi kalau catatan digital, aplikasi apa yang biasanya teman-teman sering pakai? Nah, hari ini yuk kita lihat salah satu aplikasi terkenal catatan digital yang ditawarkan oleh Microsoft yang bisa membantu kita di dalam membuat catatan yang efisien. Namanya adalah OneNote. Aku yakin teman-teman pasti sudah sering mendengar atau bahkan sudah pernah menggunakan. Tapi apa sih kecanggihannya? Yuk, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat ya teman-teman. Kita akan coba-coba. Oke teman-teman, langsung aja kita ke halaman OneNote. Di sini kita bisa mulai dengan klik blank notebook kita buat dari nol. Kita misalnya kasih nama apa ya teman-teman? Misalnya kita kasih nama catatan kursus programming. Kita create, kita akan tunggu bentar. Oke, sudah dibuatkan teman-teman. Nah, ini adalah keunikan dari notebook milik Microsoft ini, keunikan dari OneNote, yaitu layer-layer. Jadi ini adalah cara buat mengorganize notes-notes kita supaya kita bisa membuat hubungan antara catatan-catatan, membuat klasifikasi. Pokoknya kita bisa jadi membuat notebook yang terorganisir. Mungkin kita bisa coba langsung lihat aja supaya ada gambaran teman-teman. Jadi di sini ini paling atas ini ada notebook kita. Ini adalah klasifikasi yang paling besar. Sini tadi kita ada catatan kursus programming ya. Ini kita sudah di catatan kursus programming teman-teman. Nah, di bawahnya notebook sini kita bisa tambahkan section. Misalnya kalau kita ikut kursus programming itu kan ada banyak bagian-bagian ya, ada chapter-chapternya, ada alur belajarnya. Nah, sini misalnya kita mulai dari dasar pemrograman. Nah, ini tadi namanya section teman-teman, dan ini namanya page. Section bisa membawai banyak sekali page. Misalnya page-nya ini kita rename misalnya page-nya ini kita rename. Nah, konsepnya gini teman-teman. Jadi kan di bawahnya tadi khusus pemrograman kan ada satu chapter yang namanya dasar pemrograman. Nah, di dalamnya dasar pemrograman ini ada banyak hal lagi yang dari submateri itu, ada banyak komponen-komponen yang harus ditaklukkan supaya bisa menguasai dasar pemrograman. Misalnya yang pertama, struktur data. Sini kita bisa tambahkan catatan kita. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Kita akan belajar organisasinya dulu. Misalnya di bawahnya kita bisa tambahkan page lagi di sini. Kita bisa tambahkan algoritma. Sekarang kita coba tambahkan section lagi. Kita misalnya level kedua, base dasar pemrograman, misalnya database. Misalnya kita coba dasar SQL, page lagi, metode manipulasi data. Oke, nah jadi bisa dilihat teman-teman, di bawahnya notebook catatan kursus programming ini ada section, dan lebih lanjut lagi ada page. Jadi kita bisa langsung, misalnya kita mau cari ini ya, kita lagi mau review dasar pemrograman, kita bisa, nggak perlu lagi kita cari satu-satu dari atas sampai bawah. Misalnya ini terkumpul jadi satu ya, kita nggak perlu, kita langsung aja lihat di sini bab-babnya ada apa aja. Nah, sekarang kita akan belajar gimana cara membuat catatan. Ini kita seperti biasa bisa membuat teks. Misalnya
Nomor 1, struktur data ada array. Nomor 2 ada link list. Oke. Nah, misalnya sini kita kasih gambar. Kita coba ambil gambar ya, teman-teman. Nah, kita bisa tambahkan gambar melalui ini insert, kita kasih gambar from file. Oke, kita kasih gini. Oke, ini contoh ya teman-teman. Mungkin kurang berhubungan, tapi misalnya kita punya gambar dari kuliah, misalnya kita ambil foto, itu kita bisa masukkan ke sini. Nah, selain gambar, kita bisa juga menulis. Di sini ada istilahnya pensil. Ini pen, misalnya kita mau kasih catatan, misalnya kita mau tandai bagian sini, bagian sini, bagian sini. Nah, atau kita juga mau nulisnya, misalnya kita di iPad, kita bisa menulis seperti ini. Nah, tapi kebetulan saya di laptop, jadi ini kurang bagus ya kalau misalnya pakai mouse. Sini ada ruler juga buat membantu di dalam menulis supaya membuat garis lurus. Oke. Ada Mac Assistant sini. Misalnya kita mau membetulkan garis, ini ketebalannya bisa kita atur, misalnya segini atau segini, dan warnanya misalnya kita ubah jadi merah, atau bisa juga kita menghapus. Kita coba hapus. Sini ada juga highlighter. Misalnya kita ada tulisan sini, kita mau highlight. Oke, jadi gitu teman-teman. Kurang lebih kayak catatan konvensional. Sekarang kita juga bisa ubah tampilan dari halaman ini supaya lebih enak dibaca. Misalnya kita bosan ya sama putih terus, ini kita klik view. Sekarang page color kita akan coba pilih misalnya warna orange. Oke, kelihatannya lebih enak dibaca. Sini ada yang namanya immersive reader, teman-teman. Kita langsung coba. Nah, ini jadi dia sudah customize supaya kita bisa dalam mode membaca yang sangat nyaman. Ini juga ada audio, jadi dia bisa membacakan catatan kita. Jadi dari teks yang kita buat dalam catatan kita, dia bisa membacakan. AI-nya bakal membacakan. Kita coba ya teman-teman. Oke, sini settingnya sudah benar. Array. Linked lists. Oke, karena kita hanya punya 2 teks itu, maka dia hanya membacakan 2 teks itu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya banyak teks yang ingin dibacakan di sini, bisa. Di sini nyaman banget teman-teman. Bisa diatur juga ukuran teks dan lain-lainnya. Keren banget OneNote ya teman-teman. Dengan OneNote kita bisa membuat catatan yang kreatif, multifungsi, dan tentu saja terorganisir. Oke teman-teman, mungkin teman-teman bisa mulai mencoba, teman-teman sudah penasaran, teman-teman bisa bereksperimen, dan semoga OneNote ini bisa membantu teman-teman di dalam membuat catatan digital. Oke teman-teman, thanks for watching. See you in the next video.